Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk menggali ilmu, yaitu ilmu tajwid. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang senantiasa berada di jalannya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, ini saya izin dulu di pertama ini. Saya pilek ya. Saya pilek ya. 7 orang berarti ya. Yang lainnya izin. Dalam perjalanan dia memang di pengumuman jam 4 ya. Sekarang jam 4 kurang 8 menit. Tidak apa-apa. Oh, Pak Koco izin. Kita awali dulu seperti biasa dengan praktek. Ya, kita murojaah dulu, ta'awud dan basmalah. Saya baca dulu, nanti panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah satu lagi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Coba Pak Kahar dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin, ketika ada pertemuan dua huruf, bukan gini, maksud saya seperti contoh di a'udzu billahi mina, haknya Allah, lafaz Allah ini berharokat kasroh, kemudian mina, dua-duanya ini sama-sama berharokat. Ini jangan ada suara-suara yang miring. Contoh a'udzu billahi minasy, seperti ada tambahan huruf vokal lainnya, seperti tambahan e. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian alhamdulillahi rabb. Oke, ada bedanya nggak? Alhamdulillahi rabb sama alhamdulillahi rabbil, hiya rabb sama hi rabb. Oke, itu coba di ayat kedua aja. Masih ada dikit, coba diulangi lagi. Masih ada. Iya, dihirau. Jadi disempurnakan dulu aja nggak apa-apa. Sempurnakan dulu haknya, kasrohnya, hi langsung ke ro. Jadi jangan ada ini tuh mungkin muncul karena vokal huruf R itu kan dulu sebelumnya e, yang depannya kan r gitu. R berarti depannya e. Okay. Nanti kalau diaplikasikan ke bahasa Arab jadi kan ada e-nya, hirob bil. Nah itu e-nya dihilangkan. Jadi langsung alhamdulillahi hirob, bukan hirob. Coba. Sudah lumayan nggak kelihatan. Terus, Masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Pelan-pelan ya Pak. Pelan-pelan. Jadi disempurnakan dulu makhrajnya, kaidah-kaidah tajwidnya. Jadi kayak sebelumnya kan kita membahas hak agak dalam, bismillahi itu ditekankan. Kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillah itu sin dan haknya diseret. Okay. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, lamnya disempurnakan dulu. Tidak perlu terburu-buru masuk ke huruf berikutnya. Saya dulu pernah Pak ke Solo, ke Masjid Ar-Rahman, masjidnya Ustadz Sufyan Baswedan kalau nggak salah. Ar-Rahman, ada yang tahu Pak? Ada yang tahu? Ar-Rahman. Itu di situ ada syekh yang menetap. Syekh yang menetap di situ, saya lupa namanya. Syekh lupa. Ketika itu saya tuh pengen cross check, kan ada brosur mulazamah Quran 2 tahun kalau nggak salah. Saya pengen cross check,
Apa benar di situ ada mulazamah sama Syekh langsung mulazamah Quran? Saya langsung ke sana, saya tanya ke mungkin OP-nya di sana. Syekhnya ada Pak, ada di dalam. Saya dipanggilkan, saya suruh masuk, saya langsung dites. Padahal saya cuma pengen tanya cross check apa benar, tetapi malah langsung dites coba Iqra Al-Fatihah. Saya baca, Alhamdulillah, langsung disalahkan. Sempurnakan dulu lamnya, baru masuk ke huruf berikutnya. Alhamdulillah. Ini menyempurnakan huruf lam ini juga berefek dengan agar tidak terjumus dalam kesalahan. Kesalahan yang biasa pada huruf sukun. Biasanya ada qalqalah, padahal bukan huruf qalqalah. Biasanya alhamdulillah itu antisipasinya dengan disempurnakan dulu makhrajnya. Alhamdulillah itu. Sama tadi haknya, Pak. Haknya ditekankan lagi. Coba sekali lagi moga diulangi dari ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Sudah beda dari yang kemarin. Kemarin masih ada itu tadi saya jelaskan sama Pak Kahar. Alhamdulillahi Rabb. Nah, itu udah lumayan berkurang, tapi masih ada dikit ya, Pak. Ya, masih ada dikit, dipelajari lagi, dilatih lagi. Ya, monggo lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dilemaskan lagi ya, Pak, mulutnya. Dilemaskan lagi. Kemudian saya ajarin senam mulut ya. Itu dilatihan terus. Tapi tidak apa-apa, dilatih terus saja, Pak. Dilatih terus. Latihan nggih? Latihan mboten? Ada. Ya. Sabar itu bukan pasrah ya, Pak. Ya. Sabar itu juga ada ikhtiarnya, ada kesungguhannya, ada usahanya. Jadi yang pertama tadi sin dan ha itu diseret. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kemudian ha. Nah, ha itu lebih enaknya untuk kita itu huruf ha asli itu, hak yang di dalam, yang di bawah sendiri itu ditipiskan. Kita belajar dulu coba yang benar. Ha lebih tipis lagi. Nah, bukan itu, Pak. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ha. Bukan, masih ketinggian itu, Pak. Ketinggian. Bawah. Bawah lagi. Coba diulangi dari ha. Kurang dikit, Pak, kurang dikit. Coba Pak, bahasa Indonesia aja. Saya harus kemana? Saya habis dari sana. Habis. Nah. Rahman. Kurang, Pak, kurang ditipiskan lagi, dibawahkan lagi, diturunkan lagi maksudnya, diturunkan lagi. Ha.
Ha. Nah, lumayan. Rahman. Nah, lumayan. Nanti dilatih lagi ya, Pak. Dilatih lagi. Agar bisa lebih ke bawah lagi, lebih turun. Pak, alhamdulillah, Pak, diulangi, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini juga pengucapan huruf vokal ya, yang berharokat. Jadi fathah, dhammah, kasroh itu sesuai, Pak. Jadi yang fathah itu a. Juga enggak terlalu a lebar, enggak terlalu miring e. Ya, yang sering salah itu dhammah dan kasroh. Sering miring u dibaca o. Memang enggak terlalu kelihatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim. Enggak kelihatan ya. Tapi itu ada miring-miring ke e-nya. Jadi harus sempurna u dan i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau yang jenengan tadi alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Coba diulangi, Pak. Yang sesuai dengan harokatnya. Alhamdulillah aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bilnya masih ada miring e-nya. Bil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, lumayan. Tadi, Pak, PR-nya senam mulut gitu. Terus sama mempelajari haknya tadi, hak. Nah, itu. Ya, monggo lanjut. A'udzu billahi Nggih. Ta'awud dulu. Nggih. Nggih, bener. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba diulangi ta'awudnya saja, Pak. Iya. Nggih, terus Pak. Nggih, coba dilengkapi dulu coba. Percaya diri dulu saja, Pak. Udah, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Diingat-ingat ya, Pak. Yang paling kelihatan di toknya. Tok itu tidak ada udara yang terperangkap di dalam mulut. Nah, jadi tidak ada seperti gelembung kita gelembung dulu. To. Nah, itu enggak ada. To. Nah, to. Nah, kemarin sudah saya ajarkan ya, tipsnya itu. Huruf to itu tak saja, ta, vokalnya o, to, kemudian pangkal lidah diangkat. To. Nah, itu paling gampang itu. Ta, to. Nah, tak biasa, kemudian vokalnya diganti o, to, kemudian pangkal lidah diangkat, to.
jadi lebih berat. Ya, coba dari tak dulu ya. Ta, ta, to, to, po, po, po. po. Lidahnya tidak usah keluar, Pak. Jadi di dalam saja. To itu ujung lidah bertemu dengan to, To. ujung lidah bertemu dengan Langit. gigi seri atas. Ya, jadi To. lidahnya tidak keluar nih, Pak. To, To. nih, to. To. Nah, jangan Pak, jangan ada udara di dalam. To. To. Ya. Syaitoni. Syaitani. Nah, itu. Coba diulangi, Pak. Dilengkapi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih ada dikit, tapi sudah beda dari yang tadi. Itu, Pak. Yang perlu diperhatikan itu aja. Jadi yang lainnya tetap saya kasih PR, Pak, ya. Yang hamzah, alif, nah, itu. jangan salah arah ke huruf ain, ya. Jangan a'u, tapi dijelaskan hamzahnya dulu. A'udzu billahi minasyaitoni. To. Ya, itu. Kemudian basmalah, jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Jawab. Oke. Tapi haknya, Pak. Haknya seperti tadi. Hak dulu. Ha. Lebih tipis. Ha. Ditipiskan lagi. Ha. Ketinggian tuh. Diturunkan lagi. Ha. Lumayan. Ha. Turun lagi. Balik lagi coba. Ha. Lebih tipis. Tipis lagi. Nah, itu benar, Pak. Ha. Balik lagi. Ya itu tadi. Kalau pengen menemukan hak di mana, diawali dari hak tebal dulu aja, enggak apa-apa. Ha. Ya, nanti ketemu sendiri, Pak. Ya. Coba diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada ngoroknya, Pak. Dilatih terus nih, Pak. Dilatih terus biar haknya lebih halus. Diamplas nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebenarnya Pak, jangan itu cuma di ain sama hak doang. Yang lainnya sudah lebih baik. Ain sama hak itu jadi PR kuat ya. Mungkin PR sampai nanti ya. Enggak apa, di murojaah terus Pak nanti. Di murojaah ya? Selama sepekan kemarin murojaah mboten? Nggih. Nah, oh iya, ini saya terbuka juga Pak ini. Kalau pengen di rumah ya selama ini sampai kapanpun, sampai selesai daurah sampai kapanpun lah. Kalau ada yang kurang pas, menurut jenengan kurang pas ketika membaca, apalagi yang jenengan yang bertugas jadi imam masjid, ya, itu, kok ada yang kurang ya bacaan saya. Coba saya rekam, nanti saya kirimkan ke beberapa ustadz referensi seperti kayak Ustadz Hendro atau mungkin saya enggak apa-apa gitu. Oke. Buat murojaah. Itu aja. Kalau ke depan ini juga apa itu? Tadi siapa ini? Kayak yang bilang tadi siapa, Pak? Jenengan ya? Direkam terus siapa ya tadi? Ya itu tadi lah pokoknya. Nanti kalau ada pengen
Oh iya, tadi tidak ada yang membenarkan, tidak ada yang mengoreksi ya itu tadi. Ya, tidak ada yang mengoreksi. Voice call oke. Ya, oke, tidak apa. Voice note nih. Voice note. Voice note. Oke, tidak apa-apa. Kirim ke saya nanti saya koreksi nggak apa-apa. Monggo lanjut. Mas Novel dulu aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ya, sama seperti yang kemarin, tapi udah lumayan beda. Saya lihat lumayan beda. Sudah bagus. Ya itu tadi cuma koreksinya huruf H. H-nya itu lebih di enggak di H-nya lah ya, Mas. Enggak di H, enggak di huruf H. Itu cuma pelatihan atau biar lemes saja. Tapi bukan di huruf H. Jadi nanti kalau huruf H membaca alhamdulillah, jadi alhamdulillah itu berakibat fatal. Oke, artinya fatal. Ada yang tahu Pak artinya? Alhamdulillah. Mana saya sudah bilang belum ya? Alhamdulillah. Artinya apa? Alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah segala kebencian. Nah, gitu. Nggak Pak, dipelajari terus saja Pak, Mas. Dilatih terus, biar lebih lemes lagi. Coba Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sudah lumayan beda. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Masya Allah, sudah bagus Pak. Sudah beda. Ya, ya, Masya Allah. Jangan ada masjid di sekitarnya guys. Nah itu dicoba Pak. Pak, saya udah bisa baca Quran nih. Ya, cuma ada sedikit koreksi yang tadi lam sukunnya alamin bil alamin. Nah itu disempurnakan dulu lamnya, lam sukun. Yang tadi alhamdulillah udah bagus. Nah, kemudian yang bil alamin itu disempurnakan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba diulangi Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sudah beda. Monggo lanjut. Bentar, saya tanya dulu Mas. Kaifa haluk? Berapa kali kemarin Mas? Berapa kali kemarin? Sakit toh? 2 kali ya? Sakit? Oh, iya. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ya. Yang pertama huruf ro. Ro itu jadi mungkin dari bawaan dulu ya belajarnya ya. Wah, kayak seperti ada wawunya.
Rabbil Rahman Rahman sama Rahman. Ya, beda ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rahman. Nah, beda ya. Rahman sama Rahman. Ya. Nah, jadi wawunya dihilangkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu masih ada wawunya. Ada huruf wawunya di antara itu. Rahman. Itu di latihan lagi Rahmannya. Sama tadi apa ya? Coba diulangi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ha itu coba ha. Ha. Nah, itu lebih diperlihatkan lagi. Alhamdu. Coba. Alhamdu. Nah, ya. Terus sama bil alamin. Nah, lamnya itu disempurnakan dulu biar enggak ada qalqalah di lam sukunnya. Bil alamin bukan bil alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, udah lumayan beda. Itu ya. Jadi roknya, kemudian haknya diperjelas lagi sama lam sukun di bil alamin itu. Ya. Monggo Mas Diki. Oh, Pak Prianto. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Saya kelihatan bindeng betul, Pak? Ya. Pas ngaji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kelihatan betul? Enggak. Jadi jangan bilang. Enggak ya. Ya jadi ini Pak. Huruf yang keluar dari hidung itu cuma nun dan mim. Jadi jenengan tadi saya dengar itu hampir semuanya masih dari hidung. Ciri-ciri huruf itu keluar dari hidungnya kalau dipegang mesti getar. Pas melafalkan itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sama Bismillahirrahmanirrahim. Beda ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, jadi diusahakan selain nun dan mim itu keluarnya selain dari hidung. Jadi semua dari mulut, dari tenggorokan gitu. Coba diulangi tahu dulu aja. Nah, yang paling kelihatan sekarang di kasrohnya. Syaitanir rajim. Nah, ini syai'i juga. I jim syaitani syaitanir rajim. Nah, itu udah bagus. Bismillah. Nah, ini juga yang paling kelihatan di kasrohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hirrahman. Coba. Lumayan beda. Alhamdulillah.
yang lainnya bagus, cuma yang itu tadi di latihan lagi ya Pak. Di huruf yang berharokat kasroh itu jangan dimasukkan ke hidung. Jadi i biasa. Bismi, Allahi, Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri itu masuk hidung biasanya agak miring ya. Jadi ada e-nya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Jadi sempurna i. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Coba sekali lagi, Pak. Ya. Sudah beda. Nanti dilatih lagi ya Pak di rumah. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Sama juga. Yang paling kelihatan di huruf berharokat kasroh. Kasroh itu tidak masuk ke hidung. Atau mungkin ini dingin ya Pak. Dingin terus membuat pilek. Sama tadi saya dengar dikit itu. Bismi. Bismi itu disempurnakan sinnya dulu. Semua huruf sukun sempurnakan dulu makhrajnya baru masuk ke huruf berikutnya. Agar menghindari qalqalah. Ya, dari ada dikit bismillahi. Ya itu. Coba disempurnakan, Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah bagus. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Sering ya Pak, senam apa nih? Senam mulut ya. Jadi biar lebih lemes lagi, nanti sering baca Quran mesti sering ya Pak. Ya itu bisa sekalian lemeskan, dilanyah tahu nggak? Lanyah lancar ya, dilancarkan gitu. Jadi sinnya tadi di Bismillah itu juga harus disempurnakan makhrajnya. Itu yang paling kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulangi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baknya itu tidak terlalu banyak udara yang keluar. Jadi B bukan B, ya. Ba, bi, bu, bam, ba, abba, ya. Bismi. Ya. Haknya itu perhalus lagi, Pak. Rahman. Coba kalau pakai hak, pakai hak. Nah, ini ya. Ini garis bawah ya, Pak, sama yang lainnya. Ini untuk pembelajaran, ya, untuk pembelajaran. Jadi pakai hak dulu saja. Rahman ya. Ha, pakai hak biasa. Ha. Rahman. Tipiskan lagi. Rahman.
Nah, itu Pak. Nah, itu lumayan halus tuh, lumayan halus. Rahmanir Rahim. Nah, udah lumayan. Alhamdulillah. Nah. Coba a'udzu, Pak. Ya. Huruf ain itu kalau kita bahasa sederhananya tenggorokan disempitkan. Nah, jadi tenggorokan itu disempitkan, Pak. Coba ai, au, alamin, alamin. Nah, itu. Oke. Oke, coba dilengkapi, Pak. Ya. Nanti dilemeskan lagi ya, Pak. Di senam mulutnya. Ya. Oke, lanjut, monggo. Mas Diki ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Dikurangi huruf-huruf yang keluar tidak pada tempatnya. Yang paling kelihatan yang keluar dari hidung. Jadi diusahakan semuanya keluar dari mulut, udaranya, jangan dari hidung, kecuali nun dan mim. Nah, itu. Disempurnakan lagi, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, berharokat kasroh itu tadi. Jadi, nggih, Pak Prianto juga gitu. Jadi, kasroh, huruf yang berharokat kasroh itu tidak keluar dari hidung. Tidak keluar dari hidung. Jadi, syaiton, bukan syaiton. Syaitoni, coba. Syaitoni. Ditutup, Pak, coba. Hidungnya. Syaitoni. Nah, itu lumayan bagus. Tutup lagi, coba. Syaitoni. Nah, coba sekarang enggak ditutup. Syaitoni. Nah, lumayan. Moga coba dilengkapi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lumayan. Lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadar 2 harokat jangan terlalu panjang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang agak cepat ya berarti durasinya dipendekkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya, hak sama sin jangan terlupakan, diseret dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Itu tadi, Pak. Itu tadi huruf yang berharokat kasroh tidak lewat dari hidung. Nah, itu. Ya. Itu aja dulu. Setelah itu kan Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu gampang, semuanya pasti bisa itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu udah bisa insyaallah semuanya.
Kita melanjutkan materinya. Tadi saya kirim, sudah sempat baca Pak? Belum? Sibuk ya, Mas, kerja nggak tadi? Oh, oke. Enaknya kapan Pak? Saya ngirimnya tuh kapan? Enaknya? Ngirim materinya? Hamin berapa? Hamin 1 ya? Hamin 1 apa setelah ini nanti saya share gitu? Gitu aja ya? Oke. Oke. Ya. Tapi diingetin ini Pak. Saya kirim terus nanti nggak baca lagi. Ini nggak jawab. Baik. Kita kemarin sudah belajar berapa hukum Pak? Yang nun sukun dan nun sakinah dan tanwin. Iya, ada berapa? Berapa hukum? Hukumnya ada berapa? Ada 4. Apa aja? Pertama, izhar. Kedua, idgham dibagi 2, biguna, biguna, tapi laguna, yang apa? Setelah itu, iqlab. Setelah itu, ikhfa. Hurufnya izhar apa? Ya, apa? Ha ain, ghain kha, hamzah, ha. Oke. Kemudian idgham bigunnah, hurufnya ya, nun, mim, waw. Kemudian bi ghairi gunnah, lam, ro. Iqlab, ba, ikhfa. Itu ada ini itu. Oke. Sif dasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqandu zalima. Ya. Berarti hafal semua ya. Insyaallah nanti lancar berarti ujian teorinya. Kita masuk bab hukum nun dan mim yang bertasydid. Ini hanya 1 bait ya. Iya Pak. 1 bait. Ini. Qala al-Imam Sulaiman al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, hukmun nun wal mim al-mushaddadatain wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Coba dibaca bareng-bareng Pak. Basmalah dulu dan qala Imam hukmun nun baru ke baitnya. Bareng-bareng Pak. Sudah dibuka ya? Napa lihat dia juga Pak di layar. Monggo dimulai. Mic-nya dipakai Pak. Wal mimil wa gunna. Ya, saya praktekkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sulaimanul Jamzuri rahimahullahu ta'ala, hukmun nun wal mimil mushaddadatain wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Bismillah. Qala Imam Jamzuri rahimahullahu ta'ala, hukmun nuni wal mimil mushaddadatain
وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. Sudah hafal Pak? Pak Tarmuzi? Mas Kahar? Sudah hafal? Sampai mana Pak? Sampai hukum mim? Yes. Pak Kahar? Belum sudah? Ya nanti setoran ya. Nah, kita artikan perkatanya atau langsung aja, langsung per kalimat. Dengungkanlah mim dan nun yang bertasydid dan namakanlah kedua huruf tersebut dengan huruf gunnah yang tampak gunnahnya. Nazim, yaitu pengarang Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, memerintahkan pembaca Al-Quran untuk menampakkan gunnah yang terdapat pada nun dan mim tasydid dan mengatakan bahwa keduanya disebut dengan huruf gunnah. Hal yang sangat jelas bahwa gunnah adalah sifat yang pasti ada pada huruf nun dan mim. Sehingga maksud dari nazim adalah untuk lebih menampakkan gunnah tersebut ketika keduanya bertasydid, atau dengan kata lain memanjangkan gunnah tersebut lebih dari kadar aslinya. Ada catatan, dari bait ini kita bisa mengetahui bahwa nun dan mim memiliki sifat gunnah dan keduanya disebut huruf gunnah. Lalu apa itu gunnah beserta hukum-hukum yang berkaitan dengannya? Kita lanjut. Gunnah secara bahasa artinya sautu yakhruju minal khayshum. Ya. Suara yang keluar dari hidung. Atau secara istilah suara yang enak yang keluar dari hidung yang terdapat pada huruf nun dan mim. Huruf-hurufnya yaitu nun dan mim saja, gunnah itu. Kemudian dari sini kita bisa mengetahui bahwa suara dari rongga hidung hanya boleh keluar ketika mengucapkan dua huruf tersebut. Ya. Ini tadi secara istilah itu saya ini Pak, tertarik ini. Suara yang enak yang keluar, enak. Memang kebanyakan resiter atau qori itu kebanyakan ngambil cengkok-cengkoknya itu di gunnah sama yang panjang-panjang itu. Mat itu, mat lazim, mat wajib yang lainnya itu. Karena enak didengarnya. Inna fi dzalika laayat. Kebanyakan itu pasti ngambilnya di nun gunnahnya. Kemudian hukum-hukum gunnah. Gunnah pada nun dan mim memiliki kadar waktu yang variatif bergantung kondisinya atau biasa disebut dengan maratibul gunnah, tingkatan gunnah. Maratibul gunnah, tingkatan gunnah dari segi panjangnya. Ada 4, yaitu akmal. Akmal itu apa Pak kalau di bahasa Arab? Akmal dari kamil, berarti sempurna. Kalau akmal berarti lebih, ya lebih sempurna, sangat sempurna dan yang lainnya. Yaitu tingkatan gunnah yang paling tinggi, paling panjang terjadi pada nun dan mim bertasydid serta nun dan mim yang diidghamkan. Kemudian yang kedua kamilah. Kamilah yang sempurna biasa, yaitu tingkatan kedua, gunnah dibaca cukup panjang, terjadi pada nun dan mim yang diikhfakan. Ada hukum ikhfa itu gunnahnya tingkatan kedua, yang kamilah. Kemudian nakisah.
Naqisah yaitu gunnahnya pendek, tidak dipanjangkan melainkan sebagaimana kadar aslinya terjadi pada nun dan mim yang diizharkan. Jadi nun dan mim berharokat itu naqisah. Kemudian anqas. Anqas apa Pak? Sama ya? Sama deskripsinya sama kayak akmal, lebih yaitu pada nun dan mim yang berharokat. Ya tadi salah ya tadi Pak. Saya ada koreksi. Yang naqisah itu mim yang diizharkan. Jadi nun sukun ketemu huruf izhar. Kemudian yang lebih naqis itu yang berharokat. Di situ ada contoh-contohnya ada Pak di buku. Coba dibaca dari yang megang mic. Monggo Pak Chandra. Kenapa? Al-Jannah. Di situ ada nggak? Benar, ada ya. Coba contohnya itu dibaca semua coba. Al-Jannah An-Nasa Thumma Lamma Al-Khannas Jannah. Sudah. Oke. Berarti itu yang gunnah yang bertasdid saja ya. Nah ini coba yang di layar Pak, yang di layar Pak Mujiono monggo dibaca. Itu minal jinnati innakum man nazala min narin. Enggak kelihatan? Gitu. Kelihatan betul. Nah, ini kelihatan betul Pak? Belum. Man nazala min narin itu. Ya. Stop dulu Pak. Yang akmal dulu aja. Akmal. Pak Wawan. Sampingnya Pak, yang mim. Ummul kitab. Nanti Pak nih. Nggih. Dibaca yang mana? Monggo. Layar napa HP? Nggih. Nggih. Di ummul kitab mim malin sama mim masada. Nanti sempurnakan ummul ya. Mim malin. Nah, mim itu langsung Pak, mim malin.
Mim masad. Ya. Ya, saya contohkan lagi ya. Ummul kitab. Nah, itu mimnya kan bertasdid. Itu bisa sampai 4 harokat panjangnya. Kemudian kebanyakan qari itu membacanya nyari cengkoknya itu di situ. Ummul kitab mim malin. Sepanjang 4 harokat juga apa-apa. Nah itu ada hukumnya. Mim masad itu. Monggo Mas Novel dibaca yang ikhfa. Yang kedua itu minkum. Minkum. Wa ma hum bimu'minin. Ya. Pak Agung yang izhar atau sukun biasa. Bawahnya. Sampingnya. Oke. Ya. Itu idhar sukun biasa yang kadar gunnahnya pendek. Jadi cuma an'amta karim, an'amta alamin, alamin. Nah, coba Mas Faiz, enggak? Ya. Sama. Ya, memang sama. Di situ memang ada dua ya. Mim sama nunnya berharokat semua. Amanu, amanu. Ya, gunanya sangat-sangat sedikit. Azminatul gunan. Nah itu ya penjelasannya ini. Catatan, zaman gunnah atau durasi gunnah yang berada pada nun dan mim yang bertasdid harus disempurnakan. Tidak hanya ketika wasol, tapi juga ketika waqaf. Ya itu. Jadi durasi yang gunnah itu disempurnakan, Pak. Harus disempurnakan tidak hanya ketika wasol, tapi ketika waqaf juga. Contoh itu di bawahnya. Minal jinnati wan nas. Itu kan apa? Tingkatannya apa, Pak? Minal jinnati wan nas. Tingkatannya akmal. Ya, akmal. Berarti harus sempurna, harus lebih panjang dari yang lainnya. Sama dengan walajan. Ini kan di akhir ayat. Di akhir ayat ini. Di akhir ayat berarti harus kadarnya sama ketika wasol. Walajan. Jadi surat apa itu, Pak? Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Itu harus ditahan juga. Walajan. Tidak hanya sekedar walajan. Harus ditahan. Dan yang kedua contohnya gunnah pada hammalat. Gimana itu, Pak? Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Sama dengan fil yammi. Fil yam harus sama kadarnya.
Lanjut. Poin B, gunnah dibaca tebal atau tipis bergantung huruf setelahnya. Apabila huruf setelahnya huruf tebal, isti'la, maka dibaca tebal. Dan apabila setelahnya huruf tipis atau istifal, maka dibaca tipis. Hal ini terjadi pada ikhfa hakiki. Contohnya, monggo dibaca Mas Kahar. Mic-nya tolong Pak Mujiono. Min qabl. Qofnya itu tebal. Min qabl. Lebih tebalkan lagi ikhfa'nya. Min qabl. Min qabl. Ya. Yansurun. Nah. Shad itu ya bukan, maksudnya tidak sama dengan qaf dan kaf. Jadi samar. Yansurun. Kurang samar, Pak, kurang samar. Kayak geremeng ya, gimana dia? Geremeng ya. Yansurun. Kurang, Pak, kurang samar lagi. Yansurun. Coba geremeng, Pak. Geremeng bisa, Pak. Bukan eng ya. Coba ulangi dulu. Jangan ada engnya, Pak. Engnya itu dihilangkan. Nggih, Yansurun. ya. Coba itu nanti di latihan lagi, Pak. Selain qaf dan kaf itu samar, tidak sempurna eng, ya. Dua saja, monggo Pak Prianto. Lanjutkan. Mi'dud. Bang. Ya, itu enggak ada nih. Mandud. Mira'an dhahira. Usulnya panjang, 2 rakaat. Mira'an dhahiran. Udah, stop. Itu ini masih belum masuk ya, tapi mira'an hukumnya gimana? Panjang. Mad tabi'i ketemu dengan hamzah. Mira'an zahira. Mira'an dhahira. Oke. Monggo Pak Tarmuji. Qismatun dhiza. Nah, kurang di ikhfa'nya tadi. Qismatun bukan tu. Qismatun ziza. Dhiza. Qismatun dhiza. Ya, oke. Bawahnya yang tipis. Minka. Nah, tipis. Minka. Oke. Satu lagi. Wa ka'san dihaqa. Oke. Ditipiskan lagi, Pak. Coba ditipiskan lagi. Wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. Ya, lumayan. Oke. Lanjut. Oke. Gulaman
akhwata lahu Ya. nafsan sahiyah Zakiyah. nafsan sahiyah Ya, itu ya. Ikhfa, Pak. Ikhfa. Jadi nafsan, bukan nafsan. Nafsan zakiyah. nafsan sahiyah. Ya. Nanti dilatih lagi nggak Pak di rumah? Oke. Dan ini lanjut, berkata Syekh Ibrahim As-Samannudi rahimahullah, dan ar-raum hukumnya seperti wasal dan alif mengikuti sebelumnya, sedangkan gunnah kebalikannya. Coba di sini ada yang paham belum, Dok? Belum ya? Ar-raum itu hampir sama seperti ismam. Ismam, tahu? Okay. La ta'manna. Nah, okay. Itu huruf kata aslinya gimana, Pak? Nah, la ta'manuna. Nah, itu kalau ismam kita bacanya itu ya seperti yang kita pelajari itu, la ta'manna ala Yusuf. Bibir itu seperti seolah-olah mau melafalkan dhammah. La ta'manna itu ismam. Kalau raum itu hampir sama, tetapi raum itu kadar nunnya itu sepertiga dari aslinya. Sepertiga dari aslinya. Jadi hampir dibaca seperti la ta'manuna. Tapi nunnya itu tidak terlalu kelihatan. La ta'manuna. La ta'manuna. Sepertiga. Jadi enggak sempurna. La ta'manuna. La ta'manuna. Ya. Terlihat ya perbedaannya? La ta'manuna. Tidak sempurna. La ta'manuna. Oke. Gitu. Lanjut. Bait selanjutnya. Ini gunnah sudah selesai. Bab hukum mim sukun. Mim sukun. Nah, kita baca lagi. Saya baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sulaimanul Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Ahkamul mim as-sakinah. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija. La alifil layyinatil lidhil hija. Ahkamuha thalathatul liman dabata. إخفاء ندغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء. Okay. Coba dibaca bareng-bareng Pak. Jadi bismillah. Mic-nya. Ahkamu mimis sakinah. Wal mimu in taskun taji qablal hija. La alifin layinatin lidil hija. Ahkamuha thalathatun liman dhabata. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqata. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i. Wasamihi syafiyya lil qurra'i. Ya. Ya, kita artikan langsung per kalimat. Dan mim sakinah datang sebelum semua huruf hijaiyah. Selain alif mad. Hal tersebut jelas bagi orang yang cerdas. Mu'allif
yaitu pengarang juga menyebutkan bahwa mim sakinah bisa terletak sebelum semua huruf hijaiyah selain huruf-huruf mat. Huruf mat itu gimana, Pak? Alif fathah. Oke. Terus waw dhammah, ya kasroh. Oke. Lanjut langsung bait ke-19. Hukumnya hanya ada 3 bagi orang yang mutqin. Mutqin itu apa? Mutqin, itqon, hafal kuat, ya. Hafal di luar kepala sampai lupa. Yaitu ikhfa, idgham dan izhar. Nah, ini nanti yang agak kebingungan tentang nama-namanya pas teori. Oh ya, ini cuma dari sekarang juga, Pak, saya kasih tahu ya. Nanti ketika ujian teori itu akan ada pertanyaan yang harus menyebutkan baitnya. Contoh, coba sebutkan bait yang menjelaskan tentang idgham bi gunnah. Itu nanti disebutkan, suruh menyebutkan. Kadang malah ada yang lebih ekstrim. Bait nomor berapa? Ya itu. Dimulai dari sekarang saja, Pak. Jadi kan ada tulisannya kayak. Jadi nomor 19. Oh, nomor 19 itu enggak terlalu penting karena cuma membagi hukum mim sakinah dibagi 3. Ikhfa, izhar dan idgham. Udah, itu aja. Mu'alif menjelaskan bahwa mim sukun apabila datang sebelum huruf selain huruf mat, maka ia memiliki 3 kondisi bergantung huruf setelahnya, yaitu ikhfa, idgham dan izhar. Hampir sama ini, sama yang nun sukun dan tanwin. Lanjut ke bait ke-20. Hukum yang pertama adalah ikhfa, yaitu apabila bertemu ba, mim sukun bertemu ba, dan namailah ia dengan ikhfa syafawi. Karena ahli qiraah menamainya demikian. Hukum yang pertama dari mim sukun adalah ikhfa syafawi. Secara bahasa dari kata al-khafa yang berarti samar. Adapun ikhfa maknanya adalah as-satr. Ini sama ini artinya, yaitu menutupi atau menyembunyikan atau menyamarkan. Secara istilah mengucapkan suatu huruf mim sukun dengan sifat kondisi antara izhar dan idgham tanpa tasdid serta tetapnya gunnah pada huruf pertama. Gunnah tidak menyebar ke huruf kedua. Hurufnya hanya ba. Hurufnya hanya ba. Hukum ini sering disebut ikhfa syafawi karena mim dan ba makhrajnya adalah bibir, yang mana asy-syafawi berasal dari asy-syafah yang berarti bibir. Tempat terjadinya pertemuan 2 kata. Contohnya monggo dibaca Mas Kahar yang bawa tulisannya. Yang di kertas nggih. Di kertas niku. Nggih. Ya. An'amta. Benar, Pak. Itu nggih. Bukan. Ya, Tarmih halaman 17. Belakang sendiri ya. Belakang sendiri. Tarmihim bihijarah wa ma hum bimu'minin wa may ومن يعتصم بالله
ومن يعتصم بالله. Ya. Kesalahan dalam mengucapkan ikhfa syafawi yaitu tidak menyempurnakan gunnah. Yang kedua, terlalu memanjangkan gunnah. Catatan tambahan, terdapat mazhab lain dalam hukum mim sukun bertemu ba, yaitu idgham. Mazhab ini telah ditinggalkan sejak zaman ulama terdahulu, bahkan dikatakan menyelisihi ijma'. Dan izhar. Kemudian yang ketiga, pilihan antara izhar atau ikhfa. Kedua mazhab ini ditinggalkan oleh Imam Jazari. Beliau termasuk ulama belakangan dan diikuti para ulama setelahnya. Ya. Lanjut. Ngobrolin buat yang tambahan. Yang tambahan. Belum ya? Ya. Coba. Tambahan, nggak ada tambahan ini. Dikit aja nih tambahannya. Oh, ini yang jenengan baca tadi ya. Oke. Nah, ini saya bacakan dulu ya. Terdapat dua cara membaca ikhfa syafawi. Itbaq syafataini, yaitu menutup dua bibir tanpa menekannya. Atau yang kedua furjah, yaitu memberikan celah di antara dua bibir. Ini hampir sama dengan cara membaca hukum apa? Ya, benar. Iklab. Iklab itu apa, Pak? Iklab. Iklab, Pak. Iklab hukum apa? Termasuk hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan ba. Bisa. Jadi ini biasa dipakai sama Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, untuk di Arab sana kebanyakan pakai ini, pakai furjah. Memberikan celah di antara dua bibir setipis kertas. Jadi kalau punya kertas dicoba hampir seperti dengung malah. Jadi bukan seperti ikhfa syafawi, jadi hampir seperti mendengung. Tarmihim bihija, cuma nggak kelihatan. Tarmihim bihijaratim. Kemudian wama hum bimu'minin, jadi nggak sempurna. Wama hum beda ya, nggak nempel, diberi celah satu lembar kertas. Pendekatan makna ikhfa. Izhar an'amta, sifat pertama, huruf pertama dibaca. Sifat yang kedua, dua kali hentakan. An'amta. Kemudian ikhfa, huruf pertama dibaca, sifat yang kedua satu hentakan. Tarmihim bihijarah. Kemudian idgham, tidak, sifat yang pertama tidak dibaca, sifat yang kedua satu hentakan. Wama hum minkum. Gitu. Dari sini kita bisa melihat itbaq syafatain sesuai dengan makna ikhfa. Kesalahan dalam mengucapkan ikhfa syafawi yaitu tadi udah dibaca ya. Tidak menyempurnakan gunnah,
Dan yang kedua, terlalu memanjangkan gunnah. Ya, sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi Raum sudah paham ya? Raum sudah paham. Ya. Yang lain belum? Raum itu hampir sama seperti ismam. Ismam sudah tahu ya? La ta'manna. Bibir itu memonyongkan memberikan isyarat kalau itu ada dhammahnya. Aslinya ada dhammahnya. La ta'manna ala Yusuf. Ya. Kalau apanya? Itu kan gunnah. Iya, nun sama nun. Jadi dibuat tasdid itu. Tapi ini digoribkan, diasingkan. Jadi dibuat jadi pelajaran gorib. Ya. Tahu nggak gorib? Di Wafa ada ya? Ada yang belajar Wafa? Belum ada ya? Ya, itu asing. Itu asing jadi seperti ismam, saktah, itu kan gorib. Kemudian apa tuh yang memiringkan itu majreha dan yang lainnya. Nah, ismam itu raum itu hampir sama dengan ismam cara membacanya. Kalau ismam itu mengisyaratkan kalau itu ada dhammah, la ta'manna. Kalau raum itu membaca hanya sepertiga, jadi nggak sempurna la ta'manuna, tapi sepertiganya dibaca sepertiganya, nun dhammahnya. La ta'manuna. Kalau kan seperti tasdid, ismam itu, okay. Seperti tasdid. La ta'manna. Kalau kita nggak ngelihat, sepertinya membacanya kayak nggak ada dhammahnya, nggak ada monyong itu nggak ada. La ta'manna, nggak ada perubahan. Kita memonyongkan bibir itu nggak ada perubahan dalam suaranya. Tapi kalau yang raum itu ada perubahan suaranya. Kemudian nggak terlihat seperti tasdid, seperti nun double. La ta'manuna, la ta'manuna, la ta'manuna ala Yusuf. Nah, itu. Mungkin bagi saya ini nggak terlalu penting ya. Tapi tidak apa. Ya, ar-raum dar. Nah, dan ar-raum hukumnya seperti wasol dan alif mengikuti sebelumnya, sedangkan gunnah kebalikannya. Nah, ini saya memang belum tahu. Ya, ini hanya dari guru saya dulu. Guru saya dulu kayak selingan lah ini tuh, selingan. Yang guru saya memang belum menjelaskan. Ini sepertinya itu kayak bait-bait juga, bait syair, bait matan. Tapi saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas, kalau dari raum, artinya atau penjelasannya raum itu seperti tadi. Kalau yang raum ini, yang di bait itu kayak, jangan tahu matan ya. Matan itu kan cuma kata-kata terus nanti dijelaskan. Oke, seperti yang saya jelaskan yang pertama kali itu, pertemuan pertama kali, matan itu perlu penjelasan. Jadi tidak bisa kita langsung memahami dari matan tersebut. Contoh kita membaca ini. Wa gunna miman tsumma nunan syuddida wa sami kulan harfa gunnatin bada. Kalau kita cuma membaca ini, ya kita cuma tahunya dengungkanlah mim dan sukun yang bertasdid dan namakanlah kedua huruf tersebut dengan huruf gunnah yang tampak. Sudah, itu sudah cukup. Kalau itu nggak ada Kalau gitu doang kan kita nggak tahu
apa namanya hukum-hukumnya Pak. Ini nggak tahu gunnah itu ada beberapa tingkatan, ya ada 4 tingkatan. Gunnah itu hukum-hukumnya apa saja dan yang lainnya. Nah kalau raum ini ya tadi saya tidak begitu tahu. Ini penjelasan dari Ustadz saya dulu. Ya cuma itu tadi raum melafalkan hanya sepertiga. Gitu. Oke. Ada yang ditanya lagi? Iya, hanya satu itu. Iya. Oke. Ini. Pundi. Terdapat mazhab lain dalam hukum mim sukun bertemu ba. Yaitu mazhab lain itu ada yang membaca idgham, ada yang membaca izhar. Ada yang dibaca idgham, ada yang dibaca izhar. Contohnya gimana ini tadi? Tarmihim. Tidak ditahan, tidak ada durasinya. Tarmihim bihija itu izhar. Kalau idgham, mazhab ini telah ditinggalkan. Nah, ini menyelisihi ulama. Seperti ikhfa jadinya. Tarmihim bihija. Hampir seperti furjah. Tapi ini idgham. Tarmihim bihijaratim min sijil gitu. Kalau idhar tadi tarmihim bihija itu gimana tadi Pak? Ada madhab lain, catatan tambahan itu tadi. Kemudian pilihan antara izhar atau ikhfa. Jadi boleh dibaca izhar, boleh dibaca ikhfa. Kalau dibaca idgham itu menyelisihi ijma'. Gitu. Kedua madhab ini ditinggalkan oleh Imam Jazari. Beliau termasuk ulama belakangan dan diikuti para ulama setelahnya. Iya, idgham. Idghamnya ditinggalkan. Sama izhar. Jadi kan kedua madhab ini ditinggalkan oleh Imam Jazari. Yang ditinggalkan idgham dan izhar. Karena itu tadi sesuai dengan bacaan yang kita ketahui. Kita ketahui Imam Hafiz. Riwayat Imam Hafiz itu bacanya gitu tadi. Tarmihim bihijaratim. Dan yang lainnya. Tadi gimana tadi satunya? Wa ma hum bimu'minin. Gitu. Ya. Ya, itu banyak yang dipakai ikhfa. Oke. Belum paham, Pak? Sudah paham? Belum? Beneran, Pak? Soalnya gini, Pak. Saya itu memang ada keterbatasan di soal menjelaskan. Saya itu menjelaskan itu kata keluarga saya itu mulek ya entut. Memang saya itu kayak menjelaskan itu agak susah, Pak. Kalau nggak sesuai sama teksnya, kalau saya nggak ingat betul sama teksnya itu, saya menjelaskan agak muter-muter, mulek. Nah, ini tadi menurut saya mulek ini. Saya jelasin ya. Oh ya. Yang tidak boleh digunakan. Ini yang pertama idgham. Karena menyelisih ulama. Ini seperti mendengung. Tarmihim bihijarah. Seperti mendengung. Kemudian yang kedua izhar, dijelaskan. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Wa ma hum bimu'minin. Enggak ada penekanan, enggak ada durasinya.
Harusnya kan ada durasinya yang tadi. Wa ma hum bimu'minin. Dibaca ikhfa. Terus tarmihim bihijarah. Ini hampir sama dengan iklab. Kalau iklab itu bedanya cuma nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Gitu. Oke, sambung. Ada lagi? Monggo yang ada ditanyakan. Oke. Kadarnya, iya. Ya kadarnya mengikuti, Pak. Kalau kita menjelaskan mungkin Syekh pun nggak bisa. Menjelaskan nggak bisa. Ya memang itu keluar dengan sendirinya. Jadi dikira-kira durasinya itu sama semua, kadarnya sama semua. Gimana yang jelasinnya itu? Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Paham? Betul, Pak? Pribadi. Ya, gini loh, Pak. 2 harokat, kalau kita membaca secara biasa, kita biasanya itu sedang membacanya. Kayak Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan sedang. Kalau lambat kan seperti qira itu. Seperti qira itu lambat, sangat lambat. Bacanya panjang, butuh nafas panjang. Kalau cepat kita pas murojaah. Itu kadarnya harus sama semua. Contoh, kita bacanya 2 harokat itu 2 ketukan. Maliki Yaumiddin. Itu kalau sedang. Kalau agak cepat, Maliki Yaumiddin. Oh, ya. Sebenarnya sama. Yang saya jelaskan sama maksud jenengan sama. Tapi saya cari contohnya yang lain. Ya, jadi ya memang sama. Kalau kita baca sedang, itu kan darmihim bihijarah. Kalau cepat ya agak dicepatkan. Darmihim bihijarah. Kan agak cepat itu, Pak. Ya. Ayo kita murojaah. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Iya, masih ada dengungnya, tetap ada. Iya. Iya, kadang dikurangi, menyesuaikan sama kita tempo membacanya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berikut Pak Wawan, penting ini. Ya, yang mau setoran mau langsung apa via WA mohon? Langsung. Ini waktunya cukup badan. Ditutup dulu mohon ya, nanti yang mau setoran silakan setoran gitu aja. Kasihan HP-nya ini. Panas. Semoga kita dimudahkan selalu untuk mempelajari ilmu-ilmu ini, ilmu tajwid. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.